Dalam pembentukan serikat buruh ini perlu konsisten. Kenapa? Membangun sebuah serikat buruh itu tidak semudah membuka telapak tangan, tetapi bagaimana butuh kekonsistenan kita agar kemudian kita bisa lebih baik lagi. Masih bersama Kasbi TV dan sudah berada di Sekretariat Federasi Serikat Buruh Nusantara bersama kita Koordinator Kasbi Banten, Pak Maman. Apa kabar Pak Maman? Kabar baik Mbak Kia. Bagaimana kabar Mbak Kia? Wah, alhamdulillah baik. Dan kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak Maman. Jadi kita mengenal Pak Maman ini adalah salah satu orang yang sangat militan di FSBN. Terus kalau boleh tahu nih cerita-cerita sedikit, sejak dari kapan sih Pak Maman ini aktif di FSBN? Saya sejak tahun 2001 sudah aktif di Serikat Buruh Nusantara pada saat itu. Dan saya salah satu bagian daripada pengurus di tingkat perusahaan. Pada saat itu saya bekerja di PT Dwi Naga Sakti Abadi dan bagian mekanik. Yang kemudian saya bekerja sambil berjuang untuk mengorganisir bagaimana supaya serikat buruh yang kita bentuk di sana bisa maju. Lalu apa sih yang membuat Pak Maman nih hingga hari ini masih konsisten di organisasi serikat buruh? Tentunya saya tetap akan konsisten ketika hari ini kaum buruh selalu dizolimi. Nah, kemudian saya terus akan berjuang kepada kawan-kawan kami untuk kemudian membentuk serikat buruh. Dan kemudian dalam pembentukan serikat buruh ini perlu konsisten. Kenapa? Membangun sebuah serikat buruh itu tidak semudah membuka telapak tangan, tetapi bagaimana butuh kekonsistenan kita agar kemudian kita bisa lebih baik lagi. Jadi Pak Maman kan sudah cerita nih dari awal jadi pengurus serikat buruh di tingkat pabrik sampai sekarang juga masih konsisten di organisasi serikat buruh. Kira-kira mau sampai kapan Pak Maman berada di garis perjuangan ini? Sampai kaum buruh itu bisa menang apapun apa yang menjadi cita-cita kaum buruh di Indonesia. Karena cita-cita pada intinya kaum buruh itu bagaimana bisa sejahtera. Kami berjuang bagaimana ketika memperjuangkan hak-hak normatif tentunya. Karena memang selama ini terhadap pekerja, pengusaha ini selalu memberikan hak normatifnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kemudian kami memperjuangkan bersama kawan-kawan di tingkatan pabrik maupun secara eksternal. Nah, kemudian saya juga konsisten untuk terus bagaimana memperjuangkan hak-hak kaum buruh di seluruh Indonesia agar kemudian lebih sejahtera dan lebih menikmati dalam kehidupan sehari-hari. Pak Maman, jadi sudah hampir 20 tahun Pak Maman ada di garis perjuangan ini. Lalu apa sih harapan besar Pak Maman terhadap kaum buruh dan Kasbi Banten khususnya? Harapan saya adalah pemerintah terutama dalam hal membuat sebuah kebijakan itu bisa berpihak terhadap kaum buruh. Hari ini pemerintah selalu berpihak terhadap kaum modal, selalu berpihak terhadap kaum berjois, sehingga kemudian kaum buruh selalu termarginalkan, selalu dikebiri dan lain sebagainya. Sehingga saya akan tetap berjuang melebarkan sayap Kasbi sehingga struktur Kasbi lebih meluas khususnya di Provinsi Banten ini. Harapan kami kaum buruh bisa sejahtera, terutama bagaimana pergerakan Kasbi wilayah Banten untuk terus mengorganisir supaya lebih besar mengibarkan bendera Kasbi setinggi-tingginya. Sudah 20 tahun ya, ini hampir 20 tahun Pak Maman ada di organisasi serikat buruh. Lalu
Kan pasti ada suka dukanya nih Pak Maman, kalau boleh cerita sedikit ke kita, apa sih suka duka yang Pak Maman itu hadapi selama kurun waktu 20 tahun? Ya, selama kurang lebih 20 tahun saya di organisasi KASPI ini tentunya suka dukanya banyak sekali, Mbak. Pertama, ketika kami menghadapi secara internal berbagai macam kasus yang kami hadapi. Kemudian secara eksternal bagaimana membangun terhadap gerakan di buruh di Kota Tangerang ini, terutama pada khususnya adalah Provinsi Banten. Karena memang pergerakan harus kita pelopori. Kenapa? Karena selain daripada kita, siapa lagi kalau bukan kita semua yang akan melakukan gerakan, melakukan perubahan terhadap nasib kita sendiri. Lalu apa sih tanggapan Pak Maman tentang Menaker kita yang baru ini dengan semua kebijakan-kebijakannya yang hari ini tidak berpihak terhadap kaum buruh? Tentunya dari saya berorganisasi kurang lebih 20 tahun ini, setiap kali Menaker ini selalu tidak berpihak terhadap kaum buruh. Selalu kebijakan yang dikeluarkan, baik surat edaran Menaker, baik Kepmen dan lain sebagainya, itu selalu tidak berpihak terhadap kaum buruh. Pertama adalah misalkan beberapa tahun belakangan ini PP 78. PP 78 tentang pengupahan ini sangat memprihatinkan bagi kehidupan kaum buruh. Kenapa? Karena memang tidak mengacu pada aturan undang-undang ketenagakerjaan. Ketika melakukan kenaikan upah mengacu pada formula PP 78 tentang pengupahan tahun 2015, ya tentunya ini sangat memprihatinkan. Dipicu dari dilihat dari laju inflasi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang kisarannya di bawah dari 10%. Sedangkan kebutuhan hidup kaum buruh tentunya akan lebih dari 10% dalam setiap bulannya. Hari ini nih Pak Maman, hari ini sudah banyak nih perusahaan yang mem-PHK buruhnya. Sementara pemerintah malah mengeluarkan kartu prakerja. Tanggapan dari Pak Maman sendiri seperti apa? Menurut saya kalau bicara soal kartu prakerja ini bukan belum tepat ya. Artinya hari ini teman-teman buruh itu ya masih banyak ketika pemerintah mengeluarkan seperti itu dia mendaftar sulit. Justru faktanya itu ketika ikut serta dalam kebijakan kartu prakerja ini sangat sulit, ruwet. Daftar melalui online segala macamnya. Nah itu sangat sulit. Jadi belum tepat kalau menurut saya. Pengalaman saya ada salah satu kawan yang kemudian pada saat itu dia mendaftar melalui via online. Tetapi ini masuknya sangat sulit karena mungkin banyak sekali ribuan buruh yang masuk di situ sehingga sulit. Nah disitulah kesulitannya untuk masuk dalam pembuatan kartu prakerja itu. Terakhir nih Pak Maman, di kondisi yang tadi Pak Maman sudah sebutkan, ada gelombang PHK, lalu apa yang harus dilakukan kaum buruh? Pertama, kami tidak akan pernah berhenti untuk terus berjuang menghimpun kekuatan, khususnya adalah bagaimana gerakan kaum buruh di Indonesia ini bisa benar-benar diperhatikan dan kemudian kaum buruh bisa mendapatkan sebuah kesejahteraan yang lebih baik. Harapan kami adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak terhadap kaum buruh, pada khususnya adalah seluruh kaum buruh di Indonesia, sehingga kaum buruh di Indonesia kedepannya akan semakin lebih sejahtera. Hidup buruh! Hidup! KASPI! Muda, berani!